Selamat datang kembali ke channel Drama Hati. Untuk kisah kali ini berjudul Rahasia Dapur Suamiku yang Tidak Pernah Ku Ketahui. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Ana. Aku menikah dengan Dimas, seorang pria sederhana yang sangat mencintaiku. Hidup kami seperti dongeng, penuh tawa dan kebahagiaan. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota dengan dapur sebagai tempat favorit kami. Dimas adalah seorang koki. Dia selalu membuat makanan lezat yang menjadi pelipur lara ketika aku lelah setelah bekerja. Cinta itu seperti memasak, nah, katanya di suatu hari. Lalu dia melanjutkan, bumbu utamanya adalah kesabaran. Mendengar itu, aku pun tersenyum. Tak pernah menyangka bahwa kata-katanya itu akan menjadi kunci dari rahasia besar dalam hidup kami. Hari-hari berlalu, pernikahan kami terasa sempurna. Sampai suatu hari aku menemukan sesuatu yang aneh. Saat membuka laci dapur, aku melihat sebuah buku catatan kecil yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Buku itu penuh dengan tulisan tangan Mas Dimas, resep-resep makanan yang sering dia buat untukku. Namun, di halaman belakang, aku menemukan sesuatu yang membuatku merinding. Ada daftar nama dan tanggal yang tertulis dengan rapi. Aku mengenali beberapa nama itu. Tetangga kami, teman-teman Dimas, bahkan nama bosku sendiri ada di buku itu. Di sebelah nama-nama itu, ada kata-kata yang tak bisa kupahami. Bertulisan, selesai. Hatiku berdegup kencang. Apa maksud dari semua ini, gumamku? Aku mencoba menyangkal pikiran buruk, tapi rasa penasaran tak bisa kutahan. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk bertanya kepada Dimas. Mas, aku menemukan buku catatanmu di dapur, kataku hati-hati. Wajah Dimas tiba-tiba berubah tegang. Lalu Dimas menjawab, buku apa? Dimas menjawab dengan cepat dan terlihat bingung. Buku resep, Mas. Di halaman belakang ada nama-nama dan tanggal. Apa maksudnya, Mas? Dia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Oh, itu cuma daftar pelanggan cateringku dulu, nah. Gak usah dipikirkan. Tapi aku tidak percaya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, pikirku, dan aku harus mengetahuinya. Malam itu ketika Dimas tidur, aku diam-diam mengambil buku catatan itu lagi. Aku mencoba menghubungkan nama-nama di buku itu dengan orang-orang yang kukenal. Aku mulai menyadari beberapa dari mereka sudah meninggal dunia. Aku pun terkejut, aku merinding. Ketakutanku memuncak ketika aku menemukan nama terakhir di daftar itu adalah namaku sendiri dengan tanggal yang belum terisi. Aku merasa duniaku runtuh. Apa artinya ini? Apa yang sedang dia rencanakan? Pikirku dalam hati. Aku tidak tahu apa yang kurasakan. Hatiku hancur. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hari berikutnya aku mencoba menggali lebih dalam. Aku mencari tahu tentang bahan-bahan yang sering Dimas beli, tentang resep-resep khusus yang dia gunakan. Aku bahkan pergi ke rumah salah satu keluarga yang namanya ada di daftar itu. Lalu aku memberanikan diri bertanya kepada mereka, apa kalian pernah memesan makanan dari catering suamiku? Tanyaku tentu saja dengan hati-hati. Mereka terlihat bingung lalu menjawab, kami memang pernah mencoba cateringnya sekali. Itu makanan yang enak sekali. Tapi anehnya setelah itu ayah kami sakit dan meninggal beberapa minggu kemudian, kata mereka dengan nada yang terlihat penuh curiga. Aku merasa semakin takut tentunya. Apakah Dimas telah meracuni orang-orang ini? Apa yang dia lakukan selama ini? Aku jadi semakin panik. Malam itu aku menghadapi Dimas. Mas, jelaskan semuanya. Apa arti daftar itu, Mas? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Dimas akhirnya menyerah. Dengan air mata yang mengalir dia mengaku, aku dulu seorang koki di restoran besar, nah. Tapi aku difitnah oleh salah satu pelanggan dan reputasiku hancur, nah. Mereka semua yang ada di daftar itu adalah orang-orang yang pernah menghancurkan hidupku. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan dulu. Hatiku hancur mendengar pengakuannya. Jadi kamu membalas dendam dengan meracuni mereka, Mas? Tanyaku dengan suara gemetar yang menahan tangisku. Aku takut dan sungguh tidak percaya dengan ini semua. Dia hanya mengangguk lemah dan menjawab, tapi aku bersumpah, nah, aku tidak akan pernah menyakitimu. Kamu adalah satu-satunya alasan aku bisa bertahan sampai saat ini, nah. Mendengar itu, aku tidak tahu harus merasa apa. Antara marah,
takut atau kasihan pada suamiku sendiri. Pada akhirnya aku melaporkan semuanya kepada polisi. Dimas ditangkap dan dia menerima hukumannya. Aku tidak tahu apakah aku harus sedih sebagai istrinya, tapi aku juga bingung dengan semua situasi ini. Aku mencoba melanjutkan hidup tanpa Dimas. Meskipun aku tahu dia mencintaiku, aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang menyimpan rahasia sebesar itu. Sekarang, setiap kali aku memasak di dapur, aku selalu teringat kata-katanya. Cinta itu seperti memasak. Bumbu utamanya adalah kesabaran. Itu yang selalu dikatakan suamiku. Tapi aku tahu, cinta tanpa kejujuran tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan. Dan cerita pun selesai. Hati-hati dengan apa yang Anda temukan karena tidak semua rahasia itu bisa diterima. Jika kalian memiliki pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.